Halo semuanya, selamat datang di Channel Driver. Dan di ajang Jakarta Auto Week 2022 ada satu mobil yang cukup spesial dan sebenarnya sudah terciduk di Indonesia beberapa waktu lalu. Ini dia mobilnya Kia Carens yang merupakan sebuah MPV baru dan sebenarnya cukup melegenda di Indonesia. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa fitur-fitur yang disuguhkan, ikuti terus video ini. Sebelum saya mereview lebih lanjut mobil ini, saya akan beritahu pada Anda bahwa Jakarta Auto Week 2022 diselenggarakan pada tanggal 12 sampai 20 Maret 2022. JAW merupakan ajang promo otomotif yang dihadiri oleh brand-brand mobil ternama dan diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat di JCC Senayan. Untuk informasi lebih lanjut dan pembelian tiket, Anda bisa cek link Auto360 di bawah ini. Oke, kenapa saya bilang Kia Carens itu cukup melegenda? Karena jika Anda ingat di tahun 90-an akhir atau tahun 2000-an awal itu, Kia Carens itu sebenarnya merupakan sebuah MPV, pencetus MPV yang ada di Indonesia. MPV, lebih tepatnya LMPV yang ada di Indonesia sebelum kehadiran Toyota Avanza, bahkan Nissan Grand Livina. Kia Carens itu terus berlanjut jual di Indonesia, Kia Carens 2 dan Kia Carens 3, tapi memang tidak lagi dipasarkan di tanah air. Nah, di tahun 2022 ini tampaknya Kia akan kembali menghadirkan Kia Carens ini. Tetapi memang di ajang JAW ini Kia hanya sebatas memperkenalkan dan ini belum final spec untuk versi Indonesia. Pihaknya menyebutkan masih banyak fitur-fitur yang akan disematkan di Kia Carens versi Indonesia. Oke, sekarang kita mulai dari desain depannya terlebih dahulu. Oke, ini bisa desain depannya seperti ini. Dia cukup modern dan yang menarik adalah dia menggunakan emblem Kia terbaru dan bisa lihat ini grillnya ini seperti tidak ada lubang angin sama sekali. Jadi dia lubang angin itu hanya lewat bumper dan bagian bawahnya ini saja. Lantas lampu ini juga menarik karena dia dilengkapi dengan lampu LED seperti ini mengingatkan kita pada model Kia Seltos. Ini mirip sebenarnya untuk lampu utamanya dan daytime running light berada di atas. Dan yang cukup menarik adalah penggunaan aksen chrome pada mobil ini cukup minim, padahal ini sebuah MPV yang sebenarnya lebih mengutamakan elegan dibandingkan sporty. Tapi jika dilihat bagian depannya ini sebenarnya cukup sporty sih tampilannya. Oke, Kia Carens yang ada sebelah saya ini adalah varian CRDI atau varian diesel. Mesin ini sama persis dengan mesin yang dimiliki oleh Seltos CRDI. Namun sayangnya kita tidak bisa melihat mesinnya karena memang belum diluncurkan secara resmi. Nah, soal spesifikasinya, mesin diesel ini berkapasitas 1500 cc 4 silinder turbo yang mampu menghasilkan tenaga 115 PS serta torsi 250 Nm. Mesin ini mengalirkan seluruh tenaganya ke roda depan melalui transmisi otomatis konvensional 6 percepatan. Nah, selain tipe CRDI ini ada juga tipe bensin yang memiliki kapasitas 1400 cc turbo dengan tenaga mencapai 142 PS serta torsi 242 Nm yang memiliki transmisi otomatis 7 percepatan kopling ganda dan juga mengalirkan semua tenaganya ke roda depan. Oke, tampaknya Kia Carens ini memang cukup menyita perhatian publik pada ajang JAW 2022 ini karena memang mobil ini cukup menarik sebenarnya dan mungkin banyak masyarakat Indonesia yang ingat dengan Kia Carens. Nah, ini dia bagian sampingnya seperti ini desainnya. Dia desain itu sebenarnya memang pihak Kia juga menyebutkan bahwa Kia Carens ini dibangun di atas basis dari Kia Seltos dan dijadikan sebuah MPV. Dan untuk bagian sampingnya ini terdapat over fender dan untuk pelek ini dia menggunakan pelek diameter 16 inci dengan ban ketebalan 205/65 ring 16. Lalu untuk bagian atapnya ini terdapat sebuah roof rail yang memang menjadikan sebuah MPV terkini. Oke, ini dia desain bagian belakang dari Kia Carens dan bisa dilihat ini desainnya itu modern serta futuristis. Memang model-model Korea Selatan itu sekarang memang keren-keren. Nah, untuk bagian belakang ini dia dilengkapi dengan lampu LED untuk stop lampnya ini dan juga ada lampu yang menyambung dari bagian kiri ke bagian kanan ini. Ini mengingatkan kita pada model Kia Grand Carnival. Lalu ada detail menarik. Ini ada antena shark fin dan juga dia dilengkapi dengan rear defogger. Semoga jika mobil ini benar-benar masuk Indonesia, spesifikasinya seperti ini,
Dan untuk bagian bawahnya ini dia dilengkapi dengan bumper dengan aksen hitam door seperti ini, dan juga ada aksen chrome di bawahnya, dan di sini ada lampu fog lamp. Nah, lampu fog lamp ini mengingatkan kita pada mobil-mobil untuk pasar Eropa. Sekarang kita lihat ruang bagasinya. Untuk pembukaannya dia masih mekanisme secara manual. Pembukaannya belum ada mekanisme elektris, belum ada electric power door. Nah, ini bangku belakangnya ini dalam posisi keadaan terbuka, dan yang menarik adalah ini kapasitasnya ini masih sangat lega. Dan yang menarik lagi, di bawah ini terdapat ruang penyimpanan, terdapat 3 buah partisi. Ini sangat leluasa. Lalu kita lihat ketika bangku baris ketiga dilipat, dia benar-benar rata lantai dan tidak ada space yang terbuang. Luar biasa. Dan yang lebih menarik lagi adalah di bagian sini terdapat 2 buah cup holder di bagian kiri kanan dari jok baris ketiga, dan ada juga USB Type-C untuk pengisian daya gadget Anda. Oke, secara dimensi mobil ini sebenarnya bisa disandingkan dengan misalkan Toyota Veloz dan juga Mitsubishi Xpander, karena dia memiliki dimensi panjang sekitar 4,5 meter. Tetapi jika dibandingkan dari dapur pacunya dibandingkan dengan mesinnya, dia sebenarnya lebih ke arah Kijang Innova atau Wuling Cortez. Jadi bisa disimpulkan dimensi mobil ini sebesar LMPV, tetapi tenaga mesinnya sebuah medium MPV, dan dia menyebutkan bahwa akomodasi dari mobil ini lebih baik dibandingkan LMPV yang ada di Indonesia, bahkan dia setara dengan medium MPV sekelas Kijang Innova. Nah, sekarang kita akan langsung mengetes saja daya akomodasi dari Kia Carens ini. Let's go. Sekarang saya sudah berada di bangku baris kedua dari Kia Carens, dan bisa dilihat ini memang cukup lega untuk baris keduanya, terutama untuk legroom ini masih sangat leluasa, tinggi saya 170 cm, dan untuk headroom ini masih ada ruang yang sangat-sangat memadahi. Nah, belum sampai di situ, ini bangku baris kedua ini bisa diatur maju mundurnya, dan untuk tingkat kerebahannya pun bisa direbahkan seperti ini, jadi bisa menghasilkan rasa yang nyaman untuk duduk di baris kedua. Kemudian fitur dari mobil ini cukup lengkap, dan jika benar dia masuk ke segmen di antara medium atau low MPV, dia cukup menarik karena dia dilengkapi dengan sunroof. Luar biasa. Lalu ini untuk pengatur double blower, dia dilengkapi dengan double blower. Di sini untuk 2 buah lubang angin, dan di belakang juga ada. Lalu ada USB Type-C lagi di bagian sini, dan ini ada tempat penyimpanan, dan juga yang menarik, dia dilengkapi dengan speaker aftermarket dari Bose yang kualitas suaranya tidak perlu diragukan lagi. Oke, lanjut. Untuk material bagian belakang, dia memang dilengkapi dengan material kelas seperti ini. Tetapi juga ada detail menarik ini di sini. Dia terdapat sebuah seperti armrest, tetapi di bawahnya ini terdapat juga sebuah tempat kosong yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Jadi ini bisa menaruh smartphone misalkan, ini muat di bagian bawahnya. Jadi sangat praktis. Tetapi memang untuk bagian tengahnya ini dia tidak dilengkapi dengan armrest untuk menyangga tangan Anda. Lalu untuk pelipatan bangkunya dia bisa diatur secara 60-40. Dan satu yang menarik, dia untuk pelipatan bangku baris keduanya ini dia hanya butuh 1 tombol saja, one touch tombol, dan dia hanya butuh ditekan tombol bagian sini yang jangkauannya cukup gampang seperti ini. Keren sekali. Tetapi untuk melipatan lagi ya memang masih secara manual seperti ini. Ya, tetapi at least dia untuk pelipatan bangku ketika Anda membawa penumpangnya banyak, ketika harus memasukkan penumpang ke baris ketiga, ya seperti itu, mekanismenya sangat mudah. Oke, sekarang kita akan melihat seperti apa akomodasi untuk baris ketiganya. Nah, ini dia untuk baris ketiganya. Memang bukan tempat yang terlalu spesi, yang benar-benar lega, tidak. Tetapi at least untuk tinggi saya 170 cm ini bisa menyangga badan saya dengan cukup baik untuk ukuran baris ketiga. Ini bisa dilihat untuk headroom dia masih ada ruang, nice. Lalu juga untuk legroom memang ini sudah disesuaikan dengan baris kedua yang cukup nyaman lah untuk tinggi yang 170 cm. Tetapi ini masih sangat menyenangkan untuk duduk di baris ketiganya. Tidak hanya anak-anak atau tinggi di bawah 170 cm, tapi untuk
Anda yang memiliki postur tubuh di atas 170 cm dan terpaksa untuk duduk di baris ketiga dari Kia Carens, ini masih sangat nyaman. Oh ya, saya juga lupa menyebutkan bahwa di baris keduanya ini, di bagian pintu ini, bagian kaca ini terdapat sebuah sunblind yang layaknya sebuah mobil-mobil MPV premium. Luar biasa. Oke, saya sudah berada di balik kemudi dari Kia Carens dan menurut saya ini adalah bagian yang paling menonjol dari MPV Kia satu ini. Bisa dilihat ini untuk ruang depannya ini dia begitu futuristis, dia begitu menarik dan memang bisa dikatakan berbeda dibandingkan model-model lain. Ini benar-benar desain yang seutuhnya baru. Dan salah satu fitur unggulan dari mobil ini adalah di sini ada ambient light dan di sini juga ada motif-motif ambient light yang Kia menyebutkan ambient light itu tersedia dalam 64 pilihan warna dan tentu mengingatkan kita kepada milik salah satu model premium yaitu Mercedes-Benz. Tetapi sayangnya mobil ini tidak bisa dinyalakan, bahkan di kontak saja tidak bisa karena mobil ini masih dalam tahap perkenalan saja. Lalu untuk head unit di bagian sini ini menggunakan 8 inci, tetapi katanya mobil ini akan tersedia dalam head unit berukuran 10 inci untuk pasar Indonesia dan bisa dipastikan mobil ini akan memiliki fitur konektivitas terkini seperti Apple CarPlay dan Android Auto, karena memang pada model-model lainnya seperti Kia Sonet dan Kia Seltos yang saudara dan juga adik dari mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur tersebut. Lalu untuk pengaturan AC, dia bisa diatur secara digital meski dia masih single zone, tetap bagus. Lalu untuk fitur-fitur lainnya dia tersedia cooling seat, lalu ada parking sensor dan ada hill descent control dan juga ada drive mode sama seperti model Kia lain. Lalu di sini ada USB Type biasa dan di sini ada USB-C dan juga ada slot pengisian 12 volt. Oke, lalu untuk bagian bawahnya juga terdapat fitur wireless charging. Oke, fitur mobil ini bisa dikatakan cukup lengkap meski dia belum final spesifikasi untuk pasar Indonesia. Ini transmisinya seperti ini dan untuk bagian tengahnya ini terdapat 2 buah cup holder dan dia ada ventilasi AC-nya, jadi bisa menjaga suhu minuman Anda tetap sejuk. Dan cup holder tidak hanya di sini juga tersedia cup holder yang bisa ditekan dan dikeluarkan seperti ini. Dan dia juga lokasi tepat di depan ventilasi AC. Tentu hal tersebut akan membantu menjaga minuman Anda ketika berada di dalam kabinnya. Lantas untuk jok, dia motifnya seperti ini, kulit dan ada perforated. Perforated ini tentu untuk mengalirkan cooling seat itu sendiri. Lantas untuk materialnya sendiri, memang dia belum ada material empuk, dia masih material plastik keras semuanya. Tetapi di sini terdapat sebuah jahitan asli yang sebenarnya bagian door trim ini memang dilapis oleh bahan kulit. Lalu untuk bagian kanannya ini ada tombol engine start stop, traction control dan tidak ada cup holder di bagian kanan, tapi ini seperti untuk tempat penyimpan koin atau kartu ini sebenarnya. Ini cukup menarik. Posisi berkendara ini cukup menyenangkan, bahkan bisa dikatakan sangat menyenangkan. Ini bisa diatur secara tilt maupun teleskopik secara leluasa. Lalu untuk pengaturan joknya memang dia masih secara manual, tetapi untuk pengaturan cukup leluasa juga. Untuk maju mundur serta ketinggian dan kerendahannya itu bisa diatur secara leluasa dan tentunya berapapun postur tubuh Anda mengendarai mobil ini akan sangat menyenangkan. Lalu untuk center console ini cukup menarik karena dia ada 2 bagian atas seperti ini. Ini untuk menyimpan barang-barang yang penting misalkan, karena dia tertutup seperti ini tidak bisa dibuka. Tetapi jika ini dibuka, dia akan menghasilkan center console yang terbuka. Ini cukup menarik. Tetapi secara kapasitas center console ini cukup besar. Lalu untuk handbrake, dia memang belum dilengkapi dengan electric parking brake, masih manual seperti ini. Untuk instrumen clusternya memang ini belum bisa diaktifkan, mobilnya belum bisa dinyalakan, tetapi ini tampaknya ini sebuah instrumen cluster yang full digital. Mungkin dia akan mirip dengan milik Kia Seltos. Lalu untuk lingkar kemudinya, selain pengaturan cukup luasa, dia desain lingkar kemudi seperti ini, dia flat bottom. Lalu untuk bagian kiri terdapat berbagai tombol, ini untuk mengatur head unitnya, dan bagian kanan ini untuk mengatur instrumen cluster dan juga ada fitur cruise control. Memang dia belum ada active cruise control. Ya, berandai-andai saja jika mobil ini
datang dengan fitur-fitur seperti ini, fitur yang ditambahkan seperti head unit, lalu juga hadir dengan fitur radar dan juga adaptive cruise control. Wah, tampaknya ini menjadi MPV yang hadir dengan fitur super lengkap. Oke, secara kesimpulan, Kia Carens yang diperkenalkan ini hadir dengan fitur yang benar-benar lengkap, benar-benar tidak ada di kelasnya. Dia desainnya cukup segar, apalagi untuk ruang kabinnya dia desainnya cukup modern, benar-benar modern dan tidak ada di kelasnya. Lalu juga untuk urusan fitur, dia juga hadir dengan fitur yang terlengkap di kelasnya. Tetapi memang sekali lagi mobil ini masih dalam tahap perkenalan saja, belum final spec untuk versi Indonesia dan katanya menurut Kia akan menghadirkan fitur yang lebih lengkap lagi untuk pasar Indonesia dibandingkan pasar India. Untuk urusan harga, mobil ini memang belum juga dirilis harganya, tetapi sebagai bayangan mobil ini mengambil basis serta mesin dari Kia Seltos, ya mungkin harganya akan sedikit lebih tinggi dari Kia Seltos atau bahkan sama, yaitu sekitar di 370 jutaan atau 300 gede sampai dengan 450 jutaan, itu menurut spekulasi kami. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap Kia Carens 2022. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika Anda belum. Jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website www.autodiver.com dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.